semuanya juga masih semangat walaupun udah siang agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ada yang nggak ada hari ini? Ada Pak. Andika, kemudian Wahyu, ya, FND. Baik, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya mereka bisa hadir. Lalu sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Saya minta tolong ketua kelas Habil untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Habil. Pada hari ini kita akan masuk materi pembelajaran biologi bab selanjutnya, yaitu tentang pola-pola hereditas. Yang pertama, siswa dapat memahami istilah yang terdapat dalam genetika Mendel. Yang kedua, siswa dapat memahami prinsip dasar hukum Mendel. Yang ketiga, dapat menentukan hasil persilangan monohibrid dominansi penuh. Yang keempat, menentukan hasil persilangan monohibrid intermediate. Yang kelima, menentukan hasil persilangan tes cross atau uji silang. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi keterampilannya adalah agar dapat menghitung perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrid. Dari hasil pengamatanmu, variasi sifat apa yang bisa kamu lihat dalam foto keluarga tersebut? Coba diamati dulu. Harmonis. Oh ya, satu keluarga yang harmonis terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Nah, dari keluarga tersebut, variasi sifat apa yang dapat kamu lihat? Variasi sifat berarti ada perbedaan. Ada perbedaan sifat yang tampak dalam satu keluarga tersebut. Yang jelas nampak saja apa dia? Warna rambut. Warna rambutnya bagaimana? Ya, warna rambut ayahnya agak coklat kehitaman, sedangkan warna rambut anak perempuannya kuning keemasan berwarna merah. Mirip siapa warna rambut anaknya? Mirip ibunya. Anaknya warnanya, warna matanya seperti warna mata ibunya, yaitu agak hijau kebiru-biruan gitu. Kalau ayahnya warna matanya udah coklatan. Nah, variasi itu bisa timbul karena adanya satu sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kira-kira ada nggak kemiripan atau perbedaan sifat yang tampak antara kamu dengan orang tuamu? Nggak ada, semuanya mirip gitu ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Misalnya rambut, bentuk rambut gimana bedanya? Ini saya mengira yang lainnya, sebenarnya saya sama dengan yang tua saya. Oh, kalau rambutmu sama dengan orang tua, bentuknya lurus atau keriting atau kribo? Lurus. Kalau adik-adik? Bergelombang, Ika ya. Itu adalah variasi sifat Rido dengan orang tuanya. Jadi dia rambutnya mirip orang tuanya, lurus. Sedangkan adik-adiknya Ika. Padahal orang tua rambutnya lurus ya. Tapi anaknya ada yang rambutnya hitam. Nah, Mendel melakukan penelitian dengan membastarkan. Apa yang membastarkan? Menghilangkan antara tanaman ercis. Kalau di kita tuh bilangnya kacang kapri. Dengan nama istilah apa? Tisu
sativum. Kalau kita kenalnya sebagai kacang kapri, bentuknya bulat-bulat berwarna hijau. Mendel menggunakan kacang kapri untuk memulai penelitiannya tentang hukum pewarisan sifat. Jadi pada materi ini nanti kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat, di mana di dalamnya terdapat hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang hukum 1 Mendel dulu. Hukum pewarisan sifat Mendel ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah hukum pemisahan, dipisahkan atau segregasi. Disebut juga dengan hukum pertama Mendel. Dan yang kedua adalah hukum berpasangan secara bebas. Disebut juga dengan hukum asortasi. Dipilihnya kacang eci sebagai objek kajian karena tanaman ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Misalnya, Memiliki pasangan-pasangan musiknya, caranya dia pakai alat apa itu? Sunting dan buat. Jadi dia ambillah bunga. Kemudian penyebutannya dibantu. Tidak dilakukan secara alami karena ini pembasaran. Jadi dia puaskan benang sari dan putiknya itu di bunga ungu. Setelah itu kuasnya dia pakai lagi untuk melakukan hal yang sama pada bunga yang putih, dikuaskan lagi. Sehingga secara dengan dibantu oleh Mendel tersebut terjadilah persilangan antara bunga ungu dengan bunga putih. Bentuknya itu kontras. Sandi, saya dengar suaranya. Apa itu? Homozigot. Homozigot adalah sifat suatu individu yang genosisnya terdiri dari gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Ya, jadi kalau homozigot, homo itu artinya sama. Zigot, jadi zigotnya itu terdiri dari zigot yang sama. Kebalikannya adalah heterozigot. Hetero artinya berbeda. Jadi kalau heterozigot pengertiannya apa, Adeline? Pengertiannya misalnya kita lebih besar juga ya. Oh, kita lanjutkan. Jadi pada persilangan monohibrid ini adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan satu karakter dengan 2 sifat beda. Satu karakter. Contohnya tadi apa? Yang disebutkan warna dengan 2 sifat beda, yaitu warna putih dan biru. Boleh. Satu karakter warna, kemudian sifat bedanya putih dan biru. Kalau pada tanaman ercis yang dilakukan Mendel pembastarannya itu, dia mengambil warna bunga tanaman ercis yaitu ungu dan putih. Persilangan antara bunga ungu homozigot dengan bunga putih homozigot. Yang dominan ungu, yang resesnya putih. Bagaimanakah F1 keturunannya? Ya, ini kan diturunkan ya, ini tadi ini besar, ini kecil. Ya, dia tuliskan fenotipnya apa. Yang satu bunga ungu dan yang satu lagi bunga putih. Ada. Oh ya, dia tuliskan bahwa P besar diserangkan dengan P kecil itu adalah parentalnya. Persilangan F2-nya adalah untuk genotip U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil berapa perbandingannya? 1 banding
1 berbanding 2 berbanding 1. Bagaimana dengan penotipnya? Penotipnya 3 satu tadi saya 3 berbanding terdiri dari ungu dan putih. Ini adalah konsep dari hukum 1 Mendel persilangan monohibrid penuh. Hasilnya itu adalah untuk dialogik 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk fenotipnya 3 banding 1. Akan mengerjakan berdiskusi dengan mengerjakan LKPD yang sudah saya buat tentang hukum 1 Mendel. yang besar sama yang kecil. Kan sama, tulisan aja M besar dengan M kecil jadi 1. Bentuknya 3 banding 1 merah putih, denotifnya diperoleh M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil 1 banding 2 banding 1. Ya, ini adalah pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang hukum 1 Mendel. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau hukum 2 Mendel. Untuk evaluasi saya akan berikan soal yang berkaitan dengan hukum 1 Mendel. Silakan kalian kerjakan di rumah, kemudian dapat kalian kumpulkan besok. Maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Sebelum pulang, marilah kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran ini saya tutup. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok lagi di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.